memberikan tausiah, nasihat sedikit, saling menasehati sesama ikhwan. Ini sebetulnya saya rada grogi kalau harus sering-sering ngasih nasihat ke sesama, saling sesama ikhwan. Enak juga ngasih nasihat ke anak pang, kalaupun salah gak ketahuan. Nah, karena supaya tidak salah, maka saya ambil tema saja. Ini termasuk juga semacam tahadus bil hikmah tentang mulainya proses pesantren underground di Ciputat. Jadi selama PSBB, anak-anak pang dan jalanan yang tadinya belajar karena saya di kolong jembatan, kini mereka belajar di kantor saya. Jadi secara definitif sebetulnya sudah pesantren, meskipun ala kadarnya. Kantor sempit, anak 12, kadang 15. Nanti kita bahas setelah itu. Nah, salah satu kitab yang dikaji adalah kitab Aqidatul Awam. Karena saya juga bisa pamer sedikit bahwa santri saya sudah mulai menghafal kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Marzuki. Jadi kalau di Nusantara, di Indonesia ini, Patani ke Mindanao, Aceh, ya jalur sanad ilmunya jadi Syekh Nawawi Al-Baghdadi, Aqidah Sunnah wal Jamaah, ya, pasti merujuk pada kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Marzuki. Kitab ini biasa di kalangan pesantren, bahkan sebagian besar kalangan nantiin itu menghafalkannya 57 nato, 57 syair. Dan begitu saya perkenalkan itu kepada anak pang, anak jalanan yang ikut mengaji dengan saya, ternyata tidak butuh waktu panjang untuk menjelaskan atau untuk menghafalkan. Nanti saya akan pamerkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, sekarang serius dulu. Baik. Karena bagi saya akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau dipahami secara benar itu adalah bagian dari akidah sufi. Jadi kalau kita praktek zikir la ilaha illallah, nafi isbat la ilaha illallah, tanpa pemahaman tauhid yang benar, tanpa pemahaman akidah sunnah wal jamaah yang benar, bisa melenceng. Karena itu para ulama, para wali sejak dulu mengenalkan sifat wajib 20 itu dihafal. Dihafal. Sifat wajib wujud, qidam, baqa itu dihafal agar menjadi refleks, agar menjadi sesuatu yang tanpa harus berpikir dia ingat. Lalu ulama baru setelah dihafal mengenalkan maknanya secara perlahan. Begitu juga kitab ini, kitab Aqidatul Awam. Ini uraian singkat bagi para pemula yang belajar tentang pokok-pokok tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga sangat membantu bagi ikhwan untuk memahami makna zikir secara mendalam, baik itu dalam praktek zikir yang zahir ataupun khafi. Tanpa itu susah. Ya, bayangkan kita sama-sama hafal Al-Fatihah, ngerti maknanya Al-Fatihah, tapi bukan berarti pemahaman tentang tafsir dan takwil tentang Al-Fatihah semua sama ikhwan. Karenanya semakin orang yang belajar ma'rifatullah, belajar zikir praktek suluk melalui khotaman, melalui manakiban, dia tidak cukup dengan satu kitab, dia tidak cukup dengan satu nasihat. Lebih banyak yang dirujukan kitab itu menjadi pendalaman, pengayaan batin. Karenanya meskipun Tiken Surya Laya ajarkan Sirul Asur, Fathur Rabbani, Dalal Khatir, Fathur Rabbani, Futuhul Ghaib, tetap juga diajarkan Al-Hikam. Padahal itu Syaziliyah.
perlu pada pengayaan. Apalagi ini kaitannya dengan tauhid tentang akidah. Baik, supaya nanti saya mempraktikkan nazom yang sudah dihafalkan oleh santri-santri underground lebih gampang, saya urai lebih gampang. Sekarang saya bahas satu persatu rangkaian. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsan. Abda'u, aku memulai. Jadi Syekh Ahmad Marzuki memulai penulisan kitab Aqidatul Awam ini. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Wabir Rahim, Zat yang Maha Penyayang. Daimil Ihsan, yang terus menerus memberikan kebaikan. Falhamdulillahil Qadimil Awwal, maka segala puji bagi Allah Al-Qadimul Awwal, yang Maha Dahulu, Maha Awal. Al-Akhiril Baqi, yang Maha Akhir, dan Al-Baqi, yang Maha Kekal. Bila tahawuli. Apa bila tahawuli? Falhamdulillahil Qadimil Awwal Al-Akhiril Baqi bila tahawuli. Allah disebut segala puji bagi Allah yang Maha Qadim, yang Maha Awal dan Maha Akhir. Allah itu selalu memberikan gambaran al-awwal al-akhir, selalu dalam satu kesatuan. Karenanya kita nggak bisa memahami kata awal, Allah Maha Awal dan Allah Maha Akhir dalam gambaran kita sebagai makhluk. Misalnya ini awal, taruh awal, ini akhir, ini gambaran kita awal akhir. Sebab sebelum ini ada kesana, sebelum sini ada kesana. Kalau kita memahami wal awal wal akhir begini, bisa salah kaprah memahami Allah. Ya. Sebab ini menggambar keterbatasan akal manusia dalam memahami. Lalu apa yang dimaksud dengan wal awal wal akhir? Ya tidak ada awal yang lain, yang awal al akhir, yang tidak ada akhir baru benar. Contoh ya. Kalau tadi memahami ini manusia, coba kalau wal awal wal akhir dari titik yang sama, ya. Allah awal, ya, awal, dia mencipta manusia. Dia juga akhir, awal akhir tapi di titik yang sama. Paham? Kalau protes nanti kita diskusikan juga. Falhamdulillah qadimul awal al-akhir al-baqi itu apa artinya? Yang maha kekal, tanpa putus, tanpa ada batas. Kadang kita memaksakan logika kita, manusia yang terbatas. Mana mungkin pakai panca indera, pakai penelitian empirik. Empirik itu kan sesuatu yang terindra, bisa dari mata, telinga, cara begitu. Itu terbatas manusia. Bagaimana mungkin memahami zat yang tak terbatas dengan keterbatasan ilmu? Tidak bisa. Karenanya penting memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang otoritatif agar tidak melenceng. Summa sholatu wassalamu sarmada. Kemudian salat dan salam sarmada terus menerus, semoga terlimpahkan ala Nabi khairul man qad wahada. Ini kalau kita baca nazam, ini dari nazamnya. Kadang secara struktur kaidah Arab dianggap salah. Tapi ini manazam sastra. Kita kan kadang kalau dalam bahasa Indonesia kalau nyastra itu kadang secara tata bahasa salah. Tapi asal enak terdengar dan dipahami maka sah. Sama di dalam bahasa Arab juga begitu. Summa sholatu wassalamu sarmada. Semoga sholawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang terus menerus khair man qad wahada, sebaik-baik manusia yang mentauhidkan Allah. Jadi contoh terbaik untuk melihat siapa yang paling bertauhid
di muka bumi ini ya hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu melebar pada masalah berikutnya. Sebetulnya nabi-nabi terdahulu mulai Adam, Idris, Hud, Soleh, bawah sampai Isa, lalu Kanjeng Nabi Muhammad sama mengajarkan tauhid yang sama. Cuman rangkaian cara menjelaskan kepada umat jelas berbeda karena pemahaman sejarah masa itu. Jadi sama tauhidnya, agama yang dibawa pun sama Islam. Agama Islam itu bukan lahir 14 abad yang silam sejak Nabi Muhammad diutus, bukan. Tidak ada catatan begitu. Justru Al-Quran menunjukkan bahwa Islam itu ya agama sejak Adam. Tidak mungkin Allah menciptakan agama secara uji coba, try and error, tambal sulam, mustahil. Cuman rangkaian apakah perfecto atau tidak itu berkaitan dengan syariat berikutnya. Misalnya mana orang Yahudi diajarkan hukum waris, ada itu orang Yahudi. Kalau kita di Islam sudah secara perfect hukum waris pun ada. Pernah ada cerita di Turki Utsmani, para konglomerat di zaman Turki Utsmani dulu yang kaya raya orang Yahudi, dia menggunakan hukum waris Islam, kan dia tidak temukan hukum waris Yahudi. Jadi din secara sempurna baru di zaman baru dikenalkan, baru dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Islam sebagai din ya sejak Nabi Adam dong. Karenanya dari sejak Adam hingga Nabi Muhammad jelas bertauhid, tauhid yang sama. Pelencengan sejarah itu persoalan berikutnya. Karena tidak mungkin Nabi Isa mengajarkan pelencengan, itu pasti umat yang gak benar. Gak mungkin Nabi Musa, Nabi Daud mengarahkan di luar tauhid, yang melenceng dari tauhid itu umatnya. Karenanya nama Yahudi, nama Nasrani atau nama Kristiani itu kan lakop atas orang lain memahami apa yang diajarkan oleh Nabi itu. Tidak seperti pada ajaran kita. Baik, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Oh maaf. Sebelumnya wa alihi wa sahbihi wa man tabi, dan kepada para keluarga, wa ashabi dan sahabatnya, wa man tabi dan orang-orang yang mengikutinya. Mengikuti apa? Sabila dinil haqi wa tadi, dan orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar, yang tidak banyak melakukan penyimpangan. Fa ba'du ka fa'lam biwujubil ma'rifah. Ingat, yang pertama ini dalam pembahasan dalam kitab ini adalah sifat wajib 20. Saya mau mengurai sifat wajib 20 ini. Fa'lam, ingatlah, ketahuilah, biwujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifat. Bagaimana? Wali dulu merangkai sebuah dasar-dasar, pokok-pokok ajaran yang sangat prinsipil, tapi dengan rangkaian sastra, agar ia bisa mendarah daging. Ia kemudian terlafalkan dalam senandung sampai ke sana ya seni bekerja. Jadi kerja budaya. Kerja seni itu kan kerja budaya yang tidak memaksa, tetapi secara batin akhirnya ngikut, menjadi senandung, menjadi gerak ritmis. Ingatlah, fa'lam biwujubil ma'rifah. Wajib diketahui tentang sifat wajib bagi Allah itu isrina sifat. Ada 20 sifat. Fallahu mawjudun. Allah itu yang pertama bersifat wujud. Allah itu mawjud. Jadi sifatnya wujud. Wujud itu artinya ada. Allah itu ada. Jadi yang pertama wujud. Oh itu sekali ada ke dasar ayat Al-Qur'annya Allah itu wujud. Kalau wal awaru al akhiru al baqi,
Ada dalam Al-Quran. Kalau Allah mau judi, ada nggak di ayat? Tidak ada. Bid'ah ya? Bid'ah. Ini Imam Asy'ari bid'ah, saya kasih tahu. Karena tidak ada. Tidak dikata Allah bersifat wujud secara eksplisit ditunjukkan di dalam teks, secara tekstual. Tidak ada. Lalu dari mana? Imam Asy'ari merangkaikannya. Namanya juga ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang tauhid. Jadi konsepsi ilmu itu dibuat oleh manusia, teolog. Oh, ternyata itu tauhidnya sama dari mulai Adam. Itu kan perlu definisi, ya. Tapi bukan berarti kemudian makna di balik takwil ayat-ayat Al-Quran itu tidak menunjukkan kata maujud. Ada, justru ini definisi. Allah yang pertama harus dipahami adalah apa? Wujud. Ya, orang Badui juga tahu tanya dan cerita. Percaya ada Tuhan, percaya segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Mustahil tidak ada yang menciptakan, seperti ayat Al-Wafid. Ya sudahlah, kita percaya pasti ada yang menciptakan. Ya, tidak mungkin dia ada dengan sendiri. Jadi kalau dia ini sesuatu yang ada, tidak mungkin yang mengadakan itu sesuatu yang tidak ada. Sesuatu itu ada dulu, ada yang ada, baru menciptakan, mengadakan yang menjadi ada. Tidak mungkin alam jagat raya tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Pasti yang ada. Keyakinan itu wujud. Jangan kalah sama Fir'aun. Fir'aun aja tuh mengakui itu. Allah itu sifatnya wujud. Karena di mana? Fir'aun itu mengaku Tuhan, tapi dia nggak mengaku menciptakan matahari. Sebab sebelum Fir'aun lahir, matahari sudah ada. Betul Pak ya? Tolong langsung protes saja. Jadi kayak Fir'aun itu mengakui bahwa Allah itu bisa wujud. Karena dia, makanya kan karena itu dia tidak pernah mengakui dirinya menciptakan matahari, bulan. Karena dia ada, matahari ada, bulan ada sebelum lahirnya. Orang Badui ini tanya begitu, tanya, ini ada, pasti ada yang menciptakan. Wujud yang menciptakan seperti apa? Urusan berbeda lagi. Laki apa perempuan, pabriknya di mana, ini gimana ya? Kita perlu makrifat itu, makrifat akwa. Ya kan? Perlu harus mengetahui lebih detail lagi ini makrifat akwa. Ini disulingnya seperti apa? Apakah distribusi seperti apa, harga distribusi berapa nih, berapa, tanya Pak Heri. Itu beda lagi. Jadi perlu makrifat. Allah bersifat wujud. Qadim baki, yang qadim dahulu, baki yang kekal. Yang gak mungkin. Kita lahir sudah ada matahari, ada bulan. Begitu agungnya. Bumi ini seperti apa, butiran debu, bahkan galaksi Bima Sakti itu kayak hamparan debu saja kan. Kita di galaksi Bima Sakti ada bumi, ada matahari, planet-planet mengelilingi matahari. Kita satu kumparan galaksi. Kalau tarik zoom, ternyata yang kaya Bima Sakti itu miliaran. Lalu apa penting? Atas, bawah, kanan, belakang, depan, belakang, kiri, kanan bagi Tuhan. Bumi aja, tadi kan saya bilang bumi aja tadi seperti hamparan debu, galaksi Bima Sakti bahkan seperti hamparan debu. Karena ada miliaran galaksi yang luar biasa, triliunan bertriliun, susah banget dihitungnya. Yang seru berarti kita itu kecil banget. Lalu bagi Tuhan, pantas gak bercocok Tuhan itu ada di atas? Kalau udah bicara Tuhan, tidak ada atas atau bawah, kanan kiri depan belakang sudah. Orang pada saat kita mengatakan ini atas, orang Amerika mengatakan itu bawah. Kita mengatakan ini bawah, itu atas. Lalu bagaimana ada atas, bawah, kanan, depan, belakang? Nah, dari sini kan memanggil la ilaha illallah. Enak.
cari, nggak usah debat apakah Tuhan itu harus didekati secara berbagai bahasa drama yang transenden atau imanen, secara vertikal atau horizontal memahami Tuhan. Itu mah cara manusia, itu keterbatasan. Hanya belajar tauhid tidak harus jamaah agar tidak salah, tidak memaksakan kemampuan ilmu manusia untuk memahami zat, bisa fatal. Sama dengan saya yakin, coba kursinya. Nah itu kan ada kursinya ya, apa ada kakinya. Masa mau menyamakan kakinya salon dengan kaki yang membuat salon? Berbeda. Coba baina sama wal ard, baina sama wasumur, antara langit dan sumur, jauh banget lah. Maka kalau cara pandang kita memaksakan logika kita untuk memahami tauhid, bisa salah. Agar tidak salah, menggunakan dasar-dasar akidah yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, diajarkan oleh baginda Rasulullah, tertera dalam Al-Quran dan Hadis, lalu diajarkan para ulama-ulama. Allah mawjud qad dibagi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Nanti saya coba saya jelaskan. Mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Anak-anak SD, TK kadang Allah itu punya sifat mukhalafatan lil hawa. Dasar mukhaliful lil hawa. Dia itu pasti berbeda dengan makhluknya. Jadi percontohan tadi antara kaki salon dengan kaki yang bikin salon pasti berbeda. Kaki meja dengan kaki tukang meja pasti berbeda. Coba perbedaannya, detailnya susah banget dijelaskan. Wa qa'imun goni wa wahidun wahai. Dan Allah itu maha berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri jangan dipahami Allah berdiri sendiri, Pang juga berdiri sendiri, independen. Kan gitu, awas. Beda ya. Berdiri sendirinya kemahaan Allah. Itu jangan samain dengan berdiri kita. Kita tidak akan bisa, makhluk itu tidak akan bisa berdiri sendiri, tidak akan bisa. Ghaniyun, Allah Maha Kaya. Wahid, satu, tinggal, Maha Esa. Wahayyun, Maha Hidup. Dia itu berdiri sendirinya, independen. Dia betul-betul independen, nggak ada manusia makhluk manapun yang independensinya kayak Tuhan. Jangan sampai berpikir bahwa independensi makhluk atau manusia itu sama. Tidak bisa. Saya bisa berdikari, saya bisa jalan sendiri dari sini ke pintu, dari sini ke sana. Tetap aja kalian nggak sadar itu berapa energi yang digunakan. Itu waktu jalan ke sana, itu cacingnya jumlahnya berapa itu yang akhirnya mengurangi energimu, perut itu, darahmu, ototmu. Kadang kita nggak sadar. Allah qadirun muridun. Allah berkuasa dan berkehendak. Manusia tidak. Saya berkuasa, saya mengangkat ini. Bukan kekuasaan yang sesungguhnya. Saya hanya bisa ngangkat ini. Saya nggak tahu tenaganya berapa. Ini nanti geser nutupin apa, ini apa, ngelewatin ini apa. Bahkan saya tidak tahu tadi Bapak itu melirik saya apa tidak. Saya juga tidak tahu kekuatan kehendak yang saya kehendaki itu seperti apa, itu tidak ngerti. Tapi kalau Allah sudah qadir, dia murid, dia berkehendak, dia berkuasa dan juga berkehendak lebih mendalam lagi. Nah, meskipun siapa sekarang presiden, dia punya kekuasaan yang tinggi, perintah ini, perintah itu, tetap aja dia nggak bisa kau imun berdiri sendiri, independen, lalu dia juga berkuasa dan berkehendak tanpa proses panjang keikutsertaan dari yang lain. Dia bisa, karena dia makhluk. Tapi kalau Allah ditambah lagi, udah qadirun, muridun, dan juga alim. Dia mengetahui. Jadi mengetahui dia berkuasa,
berkehendak dan mengetahui apa yang akan terjadi ataupun yang tidak terjadi. Bupati, presiden yang berperintah lalu jalankan rumah bawahannya, nggak tahu yang terjadi seperti apa sampai sedetail apa yang pernah kita ketahui dari apa yang disifati oleh Allah. Bisa ya dalam satu waktu orang di muka bumi ini berapa miliar ngomong sih berbisik dalam hati, Allah bisa salah mendengar? Tidak kan? Allah alim, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang sebelumnya terjadi. Dia ketahui. Qadir alim bikulli syai' sami'unil basiri wal mutakallim. Dan dia maha mendengar dan juga maha melihat. Lalu ada yang perlu saya bahas, wal mutakallim, dan Allah maha berbicara. Ini penting buat ikhwan PGN. Kalau kita memahami bahwa Allah maha mutakallim, maha berbicara, sama seperti bicaranya makhluk, bicaranya manusia, bisa fakta. Tidak mungkin itu cerita Musa menerima 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Ukiran tulisan 10 perintah. Itu bikinnya di mana ya? Ciputat, di mana itu? Ngukir 10 perintahnya itu pakai apa tuh namanya? Pakai batu yang terukir, ya. Itu hanya cerita. Nah, cerita untuk memudahkan orang meyakini. Allah maha mutakallim, maha berbicara. Bukan berarti berbicara begini. Makanya yang tepat kata mutakallim di sini, makna lebih mendalam adalah mengarahkan atau menunjukkan. Karena itu orang bisa memahami bicaranya Tuhan tanpa kata, tanpa suara, tanpa huruf. Kewahyuan itu jangan digambarkan awan keluar manusia yang mirip manusia. Ya ayyuhalladzina amanu. Gak gitu. Kumpulan awan yang keluar kayak gitu. Gak gitu. Allah bicara. Jangan paksakan logikamu sebagai makhluk untuk memahami bahwa Allah maha mutakallim. Nah, kita dilatih zikir syahad, zikir khafi, terus menerus pantengin zikir, tapi pahami ilmu tauhidnya. Sekarang mutakallim itu bukan hanya maha bicara, menunjukkan kayak kita tahu, oh digeser, matiin doi, baca gini dong. Allah juga ketika menunjukkan sesuatu, mengarahkan sesuatu, ya tidak harus pakai kata atau pakai huruf, perlu seperti itu. Maka kata maha mutakallim di situ bisa dimaknai bahwa Allah maha menunjukkan, maha memberi petunjuk, maha mengarahkan. Bagaimana tidak kalau Allah berhenti bicara, berhenti menunjukkan, kiamat, bumi berputar pada porosnya dan juga berevolusi mengelilingi matahari. Tidak ada kan, gak butuh waktu. Kiamat gambarannya itu banget, hanya butuh waktu berapa detik kiamat kan. Dikit-dikit dajjal bermata satu. Allah, kita takut sama orang yang cacat. Gampang banget menghentikan dajjal. Posyandu cari. Ada misalnya matanya satu, dajjal. Kalau asumsi kita dajjal itu bermata satu, lihat dajjal dalam konsep entitas. Misalnya berapa kali itu zaman kita, orang zaman sekarang berapa kali berabad, berkali-kali kita salah tunjuk dajjal kan sebetulnya. Banyak cerita banget. Palestina di mana? Terakhir di mana? Ada di Cina. Gara-gara ada medsos, jadi pada ini ya, viral
kita ributin bayi yang lahir cacat. Karena apa? Memahami konsep Dajjal, makhluk manusia person. Apa enggak melihat potensi masyarakat, hegemoni budaya, bagaimana berkuasanya pers, bagaimana berkuasanya kebudayaan asing yang mencekam kita, yang memaksakan kehendak pada negara-negara miskin. Kenapa enggak itu? Lihatnya akhirnya diviralkan yang matanya satu. Kalau kita memahami teks hadis nas dengan cara yang sangat tekstual, bisa bahaya. Lahu sifatun sab'atun tantazim. Kemudian ada 7 sifat yang terangkai berikutnya. Faqudratun iradatul sam'un basar hayatun ilmu kalam mustamar. Ja'ijun li fadlihi wa adli tarkul likulli mumkin kafili. Allah juga punya sifat kudrah, sifat iradah, sam'un basar, hayat, ilm, kalam, dan seterusnya. Ini penjelasannya, menguraikan nggak cukup. Pada kesempatan ini saya pikir nanti bisa diurai. Wa ja'ijun bi fadlihi wa adlihi, dan Allah mempunyai sifat jaiz. Ya, jaiznya itu boleh. Karena apa? Bi fadlihi wa adlihi. Bolehnya karena kuasa dia, karena kemuliaan dia, karena keadilannya. Tarkulikul mungkin kafili. Dia bisa melakukan sesuatu, boleh melakukan sesuatu menurut kehendaknya dia, atau tidak melakukan sesuatu, itu terserah dia. Sifat 20 dan punya satu sifat jaiz, di mana prerogatifnya dia boleh melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Saya pikir uraian tentang sifat wajib 20 nggak cukup sekali, nanti berkali-kali ulang. Kayak saya di pesantren di Ciputat ini berkali-kali hingga saya suruh hafalan. Saya pikir itu saja sebagai nasihat. Kita harus menerima. Lanjutkan dari Ustaz Agung. Ya, saya mohon doanya tadi. Ini the power of husnuzon. Saya baru sewa ruko, Ustaz Agung bilang membeli. Kayaknya tadi. Iya itu. Saya power of husnuzon. Doa itu. Biar aja jangan salahin. Jadi doa. Jadi karena ternyata tidak semua orang mau memahami konsep pemberdayaan. Encik pemilik ruko saya itu gitu. Enggak live ya? Live. Ya, artinya tidak semua orang itu memahami ya. Awalnya ya dibolehkan lah kantor buat anak-anak nyantri, belajar zikir, belajar sholat, ngaji, baca kitab. Kan bukan hanya kita pakai di belawang, kita baca kitab Riyadhus Shalihin dengan Ustaz Yusuf Imam Ghazali. Kemudian ada Ustaz Tata Yuda, kitab Nurul Yakin, ada kitab Safinatul Najah dengan Ustaz Musina. Saya ngajar Nasul Ibad, saya ngajar Ardika. Itu karena santri yang biasa tiap hari tidur di situ mungkin sudah dikenali sama orang-orang yang di ruko. Tapi orang yang pada baru datang pengen ngaji dengan tampang yang menyeramkan, bau yang mempesona, kan kadang mengganggu juga kanan kiri tetangga sehingga dikomplain. Nah kebetulan kita nyari ruko, dapat baru tadi itu, bukan beli. Sewa, di DP 10 juta itu. Ternyata Chinese juga baik sekali. Silakan. Tempatnya itu keren, bagus banget untuk melatih mental. Sebelah kiri 3, sebelah kanan itu ada panti pijat plus. Sebelah sini ada juga depan sebelah situ panti pijat lagi. Sebelah sininya ada rumah sakit. Sono lagi panti pijat lagi. Sono lagi ada panti pijat lagi. Jadi, mantap tempatnya. Uji nyali. Terus begitu
jalan utama, jadi anak-anak berencana di lantai 1 buat laundry kilauan. Di situ sama kita punya angkringan di depan itu angkringan. Kita buka lagi kafe sholawat. Jadi nanti kita bisa ajakin aja jamaah dari sini ke sana sampai sana bayar. Kopinya bayar. Jadi biar putaran roda pesantren tidak meminta-minta dari mengharapkan sumbangan, tapi terputar dengan sendirinya oleh usaha kelola. Mohon doanya ini ya. Sebagai hadiah, saya akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hadiah, saya membawakan personil pesantren tasawuf underground yang mau menghafalkan nazom kitab Aqidatul Awam dengan musik kayak di pesantren. Lalu ada lagu apa tuh? Lagu Hasbi Robi. Lalu yang terakhir ada lagu yang judulnya saya usulkan. Nah, judulnya namanya Cahaya Ibu. Nah, penyanyinya ini namanya Kibar Esa. Dulu sering kawannya Bang Indra Kadarsi. Sering Ridwan main dengan Iwan Fals, konser-konser Iwan Fals. Saya pikir ini kita dapat amunisi baru, penyemangat adik-adik pang yang lain, ada senior yang ikut ngaji. Jadi judulnya itu dia ngaji sama kita bareng-bareng, tapi pada saat yang sama karena dia musisi, ya saling berbagi lah. Dia ngajarin atau ikut bantuin saya, itu kan musik anak-anak, kan jadi enak, ya. Gitu. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Sambil mempersiapkan musik yang akan dibawakan, mari kita tutup dulu tausiah kita pada malam